Wow, looks rare. Wow, ini kelihatannya lah sangat-sangat limited edition. Oh, tidak bisa guys, tidak semudah itu. Hai, welcome back. I'm Indrianisa dan tentunya aku akan mengedukasi teman-teman seputar dunia NFT, blockchain, or cryptocurrency. Oke, teman-teman, tapi jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian semua. Supaya apa? Supaya video bermanfaat ini nggak berhenti di kamu doang dan kamu juga merasakan manfaatnya. Next, ada PFP atau Profile Picture. Biasanya, kayak aku banyak ngomong biasanya, nggak apa-apa lah ya. Biasanya para investor yang memang punya NFT suka majang NFT-nya sebagai profile picture di Twitter, Instagram, sosial media lainnya, atau bahkan WhatsApp ya. Supaya apa? Supaya bisa sombong. Sombong. Sombong amat. Sombong cara baru guys. Oke. Next ada looks rare. Looks rare ini tuh kelihatannya rare itu tuh, aduh aku sampai lupa bahasa Indonesia. Langka guys. Jadi rare ini tuh langka. Jadi ketika ada seorang investor atau misalnya teman-teman nih main di NFT, terus teman-teman research dan mungkin wah ini artnya bagus, terus wow looks rare, wow ini kelihatannya langka, jadi kayaknya mahal beli gitu ya. Biasanya looks rare diartikan seperti itu. Next ada art one per one. Art one per one adalah sebuah seni yang hanya bisa diminting satu kali aja. Jadi itu sangat-sangat terbatas, sangat-sangat limited edition. Dan biasanya art one per one ini bisa naikin demand. Selanjutnya ada SZN atau season secara alay gitu ya. Selanjutnya ada IRL. IRL itu in real life. Nah, kalau teman-teman udah nyemplung nih ke Discord dan banyak ngobrol, pasti bakal nggak asing sama istilah-istilah yang tadi aku sebutin ya. Dan kalau di Discord itu kan banyak orang dari global ya. Jadi kadang suka ngomongnya, oke, IRL, we must meet misalnya. Jadi oke, in real life kita harus ketemu mungkin kayak gitu. Next ada probably nothing. Ini seperti bahasa Inggris diartikan aja. Mungkin project ini tidak akan to the moon. Mungkin project ini nggak akan ada apa-apanya. Ya seperti itu. Oke, next ada up only. Up only ini adalah ya hanya naik, nggak ada turun ya. Dan istilah ini adalah istilah yang diimpi-impikan oleh para investor cryptocurrency. Karena ya kalau dia beli ya harus naik. Hanya naik, nggak boleh ada turun. Oke, next ada liquidity. Ini tentunya likuiditas atau pencairan aset. Ya, ini mungkin ada beberapa yang sudah tahu. And the next one is mint NFT. Mint NFT bisa diartikan dengan mengupload atau mengunggah hasil karya teman-teman ke marketplace NFT ataupun bisa digunakan ketika teman-teman membeli NFT. Itu bisa disebutnya mint or minting. And next, right click save as. Dan kalimat ini biasanya digunakan oleh para orang-orang awam yang nggak tahu cara kerja NFT. Dan mereka biasanya berpikir, ngapain beli NFT mahal-mahal, kan bisa right click save as aja. Jadi kayak cuma bisa klik kanan, save as, udah dapet NFT-nya dan dijadiin profile picture. Oh, tidak bisa guys, tidak semudah itu. Karena NFT ini adalah sistemnya blockchain dan kita bisa tahu sebenarnya gambar itu milik siapa. Kalau ngaku-ngaku kan malu juga nggak sih? Next ada OG atau original. Ya tentunya original ini asli, not palsu, not fake. The next one ada pencucian uang atau money laundry, dan ini banyak juga kejadian atau suatu kejahatan yang mungkin bisa terjadi di NFT. Jadi ini adalah upaya negatif untuk menyembunyikan harta kekayaan. Jangan sampai ya guys, NFT ya NFT aja, kita pakai untuk flipping, kita pakai untuk sombong-sombong ya. Jangan sampai untuk money laundry. The next one ada JPG. JPG ini adalah salah satu format dari gambar atau dari file. And the next one ada LFG atau looking for group. Jadi kalau misalnya teman-teman baru nyemplung nih ke Discord ya, atau baru nyemplung ke dunia NFT dan teman-teman cari orang-orang yang bermain NFT juga, biasanya pakai bahasa LFG atau looking for group. Jadi ya cari komunitas lah yang sevisi, seiman. Jangan Bineka Tunggal Ika ya guys, kecuali jodoh.
nggak tahu juga ya. The next one ada view. Ini sebenarnya bahasa halus dari FOMO sih. Next ada derivative. Derivative ini adalah proyek yang berasal dari proyek utamanya. Jadi misalnya BIC itu adalah proyek utamanya. Kemudian punya proyek kedua yaitu MIYC atau Mutant App Yacht Club. Nah, yang bisa disebut derivative itu adalah BIC-nya. Next ada knob, dan kata ini adalah agak sedikit kasar sih sebenarnya karena knob ini dipakai untuk ngatain orang lo pemula banget main di sini, lo noob banget main di sini gitu ya. Atau biasanya teman-teman sering main Mobile Legends yang cowok-cowok ya, atau yang cewek-cewek main PUBG ya, dan yang suka dikatain noob, sabar aja. Next ada sim legit. Sim legit ini ya terlihat legit, terlihat projectnya bagus. Mungkin ini projectnya akan hype, mungkin ini akan to the moon, dan ini biasanya disebut dengan sim legit. Oke, secondary market. Nah, secondary market tentunya ada primary market juga. Perbedaannya apa? Kalau primary market adalah market yang utama, atau supaya gampang ngebayanginnya, guys. Primary market itu adalah ketika teman-teman membeli sebuah project di harga pre-sale, dimana langsung di web yang punya projectnya langsung. Tapi kalau secondary market itu adalah ketika teman-teman beli NFT di saat public sale atau di saat NFT tersebut sudah ada yang punya. Contoh, aku mau beli projectnya CO1 dan aku dapat whitelistnya, aku minting, aku dapat deh NFT tersebut dari webnya CO1 langsung ya, itu disebut primary market. Kemudian aku listing dan aku jual ke Dinda, misalnya temen aku, dan kemudian Dinda beli NFT CO1-nya dari akun aku. Nah, itu disebut secondary market. Oke, next ini aku nggak tahu yang keberapa, tapi ini harus teman-teman tahu, fitur search on Discord ya. Ini seperti pada umumnya, ini untuk mencari aja sih, mencari project atau mencari chat dan lain sebagainya. Ini mudah dipahami lah ya. And the next one is beware of scam, atau harus hati-hati terhadap penipuan. Karena ketika teman-teman memang main NFT, itu banyak banget penipuan yang terjadi. Salah satunya adalah di direct message. Kalau kalian join server salah satu project, biasanya tuh suka tiba-tiba ada DM gak jelas gitu, dan ngaku-ngakunya dari official, terus bilang kalau kamu dapat whitelist. Akhirnya kamu seneng kan, akhirnya kamu nyambungin walletnya, kemudian nanti walletnya bisa dicuri kayak gitu. Jadi harus hati-hati guys, jangan pernah percaya sama direct message. And next ada AMA atau ask me anything, atau ya tanyakan kepada saya kapanpun, saya rela menjawabnya sesuka hati, rela untuk membantu orang-orang. And next ada whales. Whales ini biasanya dipakai atau sebutan untuk orang-orang yang menginvest secara besar di salah satu project, atau memang dilihat punya banyak NFT gitu, udah pemain lama gitu ya, dimana biasanya pergerakan whales ini sangat diperhatikan oleh market. Misalnya ada salah satu project namanya Project Indri Anissa CO1 gitu ya, terus ada salah satu whales misal Gary V. Gary V ini beli Project Indri Anissa CO1 gitu. Nah, ketika Gary V beli, kemudian pengikut-pengikutnya akan lihat, wah Gary V beli project ini, kayaknya bakal hype deh projectnya, kayaknya bakal to the moon deh projectnya. Akhirnya orang-orang itu ikutan beli juga project ini gitu. Itu biasanya disebut dengan whales. Terus next, last but not least, ada FUD atau fear, uncertainty, and doubt. Biasanya FUD ini adalah situasi pasar yang sangat kacau karena adanya kabar burung atau hoax ya guys. Jadi karena adanya kabar burung atau hoax ini, jadinya orang-orang akan panik sell. Contohnya, aku membeli sebuah project dan project tersebut punya Discord. Di akun Discordnya banyak orang yang bilang, wah project ini rakpul, wah project ini itu. Terus foundernya juga nggak muncul di Discordnya. Akhirnya orang-orang jadi khawatir, orang-orang jadi panik. Akhirnya orang-orang memilih untuk menjual NFT tersebut. Akhirnya harganya bisa turun. Tapi besar kemungkinan juga loh guys, FUD ini dilakukan oleh oknum-oknum supaya semua orang menjual NFT-nya atau cryptocurrency-nya, kemudian harga akan turun dan orang-orang yang menyebarkan hoax tersebut akan membeli NFT atau cryptocurrency tersebut di harga murah dan meraup keuntungan. Seperti itu. And the last, terakhir ini ada kata flexing. Flexing ini artinya pamer atau ria. Dan hal ini adalah hal-hal yang disukai sama kita
ya, yang pengen pamer-pamer ya, boleh banget di cryptocurrency atau di NFT asal pamernya sesuai dengan kemampuan. So guys, mungkin itu aja. Sampai aus ini aku menjelaskan dan menyebutkan 48 istilah NFT yang wajib teman-teman ketahui supaya kalian gak bingung lagi, gak salah arti lagi. Oke guys, so itu dia 48 istilah dalam NFT atau cryptocurrency atau blockchain yang wajib banget teman-teman ketahui supaya teman-teman gak bingung lagi. Rug pull itu apa, FAT itu apa, terus Braille itu apa, dan lain sebagainya wajib kalian ketahui. Dan tentunya sebelum teman-teman nyemplung ke dunia ini, teman-teman harus tahu istilah-istilah yang ada di sini. So, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe dan follow kita di Instagram @nftacademy.id atau klik link yang ada di bawah ini. Aku Indrianisa, bye!